Ay, de usaha sa. Pero kasi macam lepas ini mai tak dia tahu RP Carlos RP Carlos. Tak lanjut dia. Bapak Ibu sekalian, ya, momen kedua berkaitan dengan pelantikan pejabat kepala desa. Pejabat ada 6 poin terhadap SK, tugas dan tanggung jawab Anda 6 poin, ya, merapikan administrasi, melengkapi struktur organisasi pemerintah desa, mempersiapkan BPD, juga mempersiapkan organisasi non pemerintahan, ya, termasuk LPA. Yang terakhir tadi itu pastikan pemilihan kepala desa itu dilaksanakan secara serentak, aman dan damai. Dan sudah lengkap ya, ya, lengkap oke, boleh saja. Tapi berkaitan dengan SK, ya, terus harus dikonsultasikan dengan kecamatan dan juga dengan PMD P3A. Di sini ada Ibu Ila, ya, ada Ibu Ila. Ada posisi-posisi strategis yang harus kita lakukan sesegera mungkin, dikonsultasikan dengan kecamatan dan dengan PMD P3A. Yang kantor desanya masih bermasalah, itu satu di Luwu Barat, satu di Kecamatan Bejawa. Ya, saya akan sampaikan ke Pak Bupati, sekiranya sampai tahun depan tidak diselesaikan itu pemilihan kepala desa, kita trainingnya. Khusus yang 2 desa ini yang belum ada, pimpinan yang kurang kondusif, era kepemimpinan yang kurang bagus, era kepemimpinan yang serba tidak pasti, yang selalu berubah-ubah. Apa berubah-ubah? Program berubah-ubah, kegiatan, anggaran juga berubah-ubah. Kadang-kadang kita sudah sepakati bersama-sama dengan Bapak Ibu anggota DPR, tidak lama diinformasikan lagi dari pusat, harus dikurangi, harus digeser, dengan istilah bilang refocusing, rasionalisasi. Ya, makanya, ya, selama ini mungkin hal-hal yang kami janjikan itu belum sepenuhnya kita penuhi, ya. Walaupun kita sudah sampaikan beberapa hal, ya, sudah sebagian yang kita janjikan itu ada yang sudah kita penuhi, tapi ada sebagian besar yang belum. Nah, itu kenapa? Karena kepemimpinan kami dua ini adalah kepemimpinan di situasi yang kurang mendukung, ya. Baik itu situasi nasional berkaitan dengan kita tahu bersama COVID, terus terakhir itu tahun lalu berkaitan inflasi, sekarang ini ancaman resesi, ya. Makanya berkaitan dengan inflasi, ya, pastikan kita diana, ya, rumah sahabatnya dia ada kebun apa saja, pastikan itu dikerjakan, ya. Karena berkaitan dengan inflasi ini, ketahanan pangan itu harus kita siapkan secara baik. Jalan aibere ancaman hama pisang, ya. Terakhir ini bilang virus babi ASF, ya. Nah, makanya kita harus terus, Pak Pejabat, tugasmu berat, ya, pastikan masyarakat itu ada ketersediaan pangan. Ya. Kalau di kota-kota besar itu mungkin terasa sekali karena yang mau rumah KI, bisa saja ada uang mau beli beras apa baik, atau mungkin beras bertumbuh-tumbuh mau beli doi baik. Nah, itu yang dinamakan inflasi. Maka kita di Flores ini, di khusus di Ngada, kita pastikan itu harus tersedia. Ya, hal yang lain, tantangan saya dan Pak Bupati itu juga saya sampaikan di mana-mana. Selain situasi dan kondisi keuangan yang sangat terbatas dan juga selalu berubah-ubah, juga berkaitan dengan masa periodisasi. Ya, biasanya 5 tahun. Nah, memang dalam SK itu 5 tahun, 2021, 2026 SK pelantikan saya dengan Pak Bupati. Nah, tapi sebagaimana kita ketahui bersama, kalau pemilu dilaksanakan tahun depan, berarti kepemimpinan kami ini hanya 3 tahun 8 bulan. Ya, tidak bisa 4 tahun. Ya. 3 tahun 8 bulan, pembahasan anggaran yang normal itu 2 tahun saja. 2 tahun. Itu siapapun juga, sejauh apapun juga, saya rasa tetap kenal, ya. Apalagi di situasi kondisi seperti ini. Makanya, ya, sambil kita berproses, sambil kita memimpin daerah ini dengan situasi yang serba tidak pasti, dan ini dialami oleh semua bupati dan wakil-bupati di seluruh Indonesia. Ya. Satu contoh terkait dengan tenaga honor, itu beberapa kabupaten itu sudah berhentikan semua. Ada yang 3.000 lebih berhenti, semua. Kita kadang coba pertahankan dengan
situasi kondisi keuangan yang sangat terbatas. Ya. Kalau kemarin mungkin 1 jutaan, di 2023 ini kita pertahankan mereka, tapi memang nggak ngaji. Kita pertahankan mungkin dengan kompensasi misalnya masuknya hari Senin, Selasa, Rabu, atau Senin, Selasa, atau di shift misalnya jamnya Pontianak tidak masuk harus 1 minggu. Sebagai kompensasinya kita punya honor itu kasih kurang, ya, honor kasih kurang. Jadi seperti itu yang kita alami. Mohon dukungan doa, ya. Kami selalu berpikir yang terbaik untuk masyarakat. Padahal masyarakat mau ngasih tinggal lagi bapak apa? Mungkin 2022 ke TP Orekos, bulan-bulan soal masih 2023 jana bila perlu tiap bulan. Dunia 2024 mungkin lah sana. Ya, mungkin lah sana sih kan. Ya, itu satu dua hal. Pak Pemosi yang sampaikan tadi betul benar adanya. Kami dulu ini sama-sama di Jember. Kadang-kadang saya pegang itu Mose. Ya, tapi kami ada istilah khusus ini Cao. Kalimat apa yang Cao, tak pegang Cao. Itu ada cerita. Waktu itu ketika saya sebut gaji, masuk mau ada pipakan, masuk mau pilih tak jauh, untuk kita Cao. Hai masuk Cao itu nanti. Masuk mau makan, hai kenapa itu cia ya, mau begini. Akhirnya Cao. Sampai hari ini biasa panggil Cao. Itu saja. 1-2 hal, mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Sebentar kami akan melanjutkan perjalanan ke desa Bobala di Boba. Mungkin di sana nanti dipantau terus, ke desa Nada bisa. Setelah bisa baru kita berangkat ke sana. 1-2 hal yang berkaitan dengan aspirasi yang disampaikan Pak Moses tadi terkait dengan pembangunan. Ya. Sekiranya selama ini sudah ada komunikasi informal dengan saya pastikan di 2023 itu terakomodir. Ya. Saya lupa rinciannya di Desa KZBA 1 ataupun KZBA ada hal-hal yang kita buat di tahun 2023 termasuk di Sulawesi Selatan Barat. Saya rasa berkenan. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Baik Bapak Ibu undangan hadirin sekalian, dengan demikian berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara peresmian serta pengambilan sumpah dan pelantikan penjabat kepala desa KZBA 1. Terima kasih atas perhatian kita semua. Selamat siang, Tuhan memberkati. Selanjutnya kami kembalikan kepada panitia. Baik, terima kasih.